atau tidak. Ini mungkin saya tidak bosan-bosan menampilkan slide ini sebenarnya untuk mengingatkan kalau tadi kita membicarakan etiologinya banyak, karena etiologinya banyak kita juga prediksinya tidak bisa satu marker saja. Sama seperti preeklamsi, kalau kita hanya menggunakan MHP itu deteksinya rendah dan akan semakin tinggi kalau kita menggunakan multimodalitas. Dan kalau misalnya kita lihat penyakit-penyakit pada obstetri, misalnya contoh preeklamsi, preterm, beban pecah, termasuk IUGR, mereka datang ke kita itu dengan gejala. Tapi gejala itu tidak memberitahukan ke kita sebenarnya penyebabnya apa. Misalnya contoh pasien dengan kontraksi ada pembukaan, kita mendiagnosis bahwa preterm labor. Tapi penyebabnya apakah infeksi, apakah bukan infeksi itu tidak ada, jadi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kita lihat patologi pada kehamilan, komplikasi yang kita kenal the Great Obstetric Syndrome, sebenarnya mekanisme dasarnya kalau mau kita mensimplifikasi adalah dua. Yang pertama adalah oxidative stress, yang kedua adalah inflamasi. Penyebabnya sebagai penyebab preeklamsi, sebagai penyebab PJT ataupun preterm ataupun PIPROM ataupun stillbirth, sebenarnya mekanismenya dua. Jadi kalau kita mau melihat pencegahannya, berarti artinya kita menurunkan inflamasi dan menurunkan stres oksidatif. Gimana caranya menurunkan stres oksidatif? Radikal bebasnya dikurangi atau antioksidannya ditambah. Tapi nanti kita lihat apakah penelitian-penelitian yang mencoba melihat pemberian antioksidan apakah bermanfaat atau tidak untuk pencegahan IUGR. Nah, sekarang masalahnya marker untuk oxidative stress itu tidak ada. Tidak ada single marker yang saat ini beredar yang kita ketahui bahwa dia efektif untuk mengetahui ada atau tidak oxidative stress. Misalnya contoh kita mau mendiagnosis defisiensi besi, kita periksa ferritin, itu sudah disebut. Kita mau cek anemia, kita cek HB. Tapi kalau kita mau melihat stres oksidatif atau tidak, saat ini belum ada. Nah, sekarang kalau kita lihat biomarker yang bisa kita kerjakan di tiap trimester untuk pencegahan preeklamsi ataupun placental disease, itu bisa kita kerjakan di trimester 1 dengan biomarker PPG, beta HCG dan PGF dan pemeriksaan Doppler. Yang bisa kita periksa adalah arteriotrina dan ductus venosus. Sedangkan kalau di trimester kedua marker yang bisa kita periksa adalah S/PGF rasio dan juga Doppler. Apakah hanya marker ini? Sebenarnya enggak. Ada banyak marker, tapi memang sampai saat ini belum ada single marker yang memang paling baik untuk mendeteksi kemungkinan kejadian IUGR. Nah, kalau misalnya kita lihat di luar, ini dari ACOG, yang pertama kali kita bisa lakukan untuk prediksi adalah tanya karakteristik dari maternalnya, tanya bagaimana keadaan ibunya. Jadi anamnesis pertama kali. Ini yang kita lihat ada minor risk factors dan major risk factors. Ini sama, kurang lebih sama seperti preeklamsi. Kalau kita sekarang di buku KIA juga sudah ada, lihat maternal karakteristik, ini di IUGR juga sudah ada. Nah, kalau kita lihat di sini, selain melakukan anamnesis, pemeriksaan yang bisa kita kerjakan adalah PPE. Nanti kita lihat penelitiannya. Lalu juga dengan melakukan pemeriksaan Doppler, dengan pemeriksaan Doppler arteriotrina. Di mereka, karena mereka kebanyakan penyebab IUGR-nya adalah placental disease, maka setelah mereka melakukan karakteristik maternal dan juga pemeriksaan PP dan arteriotrina, mereka merekomendasikan pemberian aspirin. Lalu di trimester kedua mereka melakukan pemeriksaan lagi, yaitu dengan biomarkernya PPE dan fetal echogenic bowel dan juga pemeriksaan Doppler. Dan kalau ada faktor resiko, maka pasien itu dirujuk ke fetal maternal. Tujuannya adalah untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan dan Doppler lebih awal. Memang kalau kita ketahui baru trimester kedua tidak ada intervensi yang efektif untuk mencegah kalau dimulainya di trimester kedua. Kalau trimester 1 yang saat ini ada aspirin, tapi nanti mungkin Prof. akan membicarakan topik itu lebih detail. Lalu kemudian mengenai biomarker. Sekarang kalau misalnya kita lihat petanda atau protein ataupun marker yang diproduksi di plasenta itu banyak sebenarnya. Ada PPE, ada PGF, lalu kemudian ada HCG, ada Candiol, dan beberapa sitokin dan termasuk juga beta HCG. Tapi penelitian untuk IUGR yang saat ini terbukti itu adalah PPE, PGF, dan PGF. Sedangkan beta HCG-nya terbukti itu artinya
sultannya lebih rendah, sultannya lebih tinggi. Tapi dari penelitian yang ada, meskipun ada perbedaan, tapi tetap bukan merupakan marker prediksi yang baik untuk mendeteksi IUGR. Apalagi kalau diceknya hanya single marker, jadi hanya PPE saja tanpa lihat mataran karakteristik, maka itu tidak baik untuk memprediksi IUGR. Nah, PPE itu apa? PPE itu adalah golongan dari insulin-like growth factor yang kalau rendah itu menggambarkan adanya invasi trofoblast yang tidak adekuat. Jadi kalau misalnya dilihat di Green Top Guidelines itu melakukan pemeriksaan PPE untuk mendeteksi IUGR, begitu pula di FMF juga melakukan pemeriksaan PPE untuk mendeteksi preeklamsi. Jadi gangguan invasi trofoblast itu bisa dilihat dari PPE baik untuk prediksi preeklamsi ataupun prediksi IUGR. Nah, ini penelitian dari fase trial yang melihat kalau PPE-nya kurang dari persentil 5, maka itu berhubungan dengan IUFD kurang dari 24 minggu, berat badan lahir rendah, preeklamsi, preterm, dan juga stillbirth. Dan ini juga meta-analisis yang mengikut sertakan banyak ibu hamil, hampir 75.000, dan dilihat kalau persentil kurang dari 5 untuk PPE, maka kemungkinan berat badan lahir rendah kurang dari persentil 10 2 kali lipat lebih besar, dan berat badan kurang dari persentil 5 hampir 3 kali lipat lebih besar. Tapi memang sensitivitasnya dan positive predictive value-nya nggak terlalu bagus. Nah, ini ada suatu penelitian yang mencoba melihat hubungan antara IUGR dan tidak IUGR, dan lalu dilakukan pemeriksaan PPE, beta HCG, dan arteri uterina, dan nuklear translusensi. Nuklear translusensi ini untuk melihat penyebab dari aneuploidi, sedangkan yang 3 ini adalah untuk melihat gambaran dari invasi trofoblast. Dan memang hasilnya terutama untuk PPE dan arteri uterina itu berbeda. Nah, marker berikutnya adalah S9-VEGF. Kalau kita sebelumnya mengenal untuk melakukan pemeriksaan S9-VEGF untuk prediksi preeklamsi, memang juga dipakai untuk IUGR. Tapi kalau misalnya kita lihat di gambar ini, kalau preeklamsi kita tahu bahwa pemeriksaan VEGF di trimester 1 itu cukup baik untuk memprediksi preeklamsi, tapi tidak untuk IUGR. Dimana kalau kita lihat dari gambar ini, perbedaan bermakna itu baru terlihat perbedaan VEGF antara kelompok IUGR dan tidak itu usia kehamilan 26 minggu ke atas. Jadi artinya perbedaan S9-VEGF rasio itu baru akan efektif di atas pada saat trimester kedua, pertengahan, dan VEGF di trimester 1 tidak bermanfaat untuk mendeteksi ada atau tidaknya IUGR. Nah, lalu kemudian imaging. Prediksi apa yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan USG, yaitu Doppler. Tadi mungkin Dr. Ridho sudah menjelaskan Doppler apa saja yang bisa dikerjakan, dan juga ukuran dari plasenta dan juga MRI. Ini yang tadi ditanyakan oleh Dr. Ina, ukuran plasenta 15-20 minggu. Kalau misalnya kurang dari 10 cm, maka itu bisa mendeteksi atau prediksi IUGR kurang lebih sekitar 67%. Kalau tidak ada, kemungkinan dia tidak IUGR kurang lebih sekitar 80%. Jadi mengukurnya panjang dari plasenta bukan tebal. Nah, ini ada beberapa penelitian MRI. Saya sendiri tidak melakukan pemeriksaan MRI untuk pasien IUGR, tapi ini untuk menambah wawasan. Mereka bisa melakukan pengukuran volume plasenta pasien IUGR dengan 3D MRI, dan ini juga mengkorelasikan dengan volume dari otak. Dan kalau misalnya kita lihat memang plasentanya lebih kecil, kita lihat cerebrum dan cerebrumnya juga lebih kecil, dan ini sebenarnya mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa janin-janin yang IUGR di masa yang akan datang kemungkinan gangguan neurologisnya lebih besar, karena perkembangan otaknya lebih kecil dibandingkan yang selain itu juga bisa dilihat aliran dari intervirus dengan melakukan pemeriksaan MRI. Yang nomor D dan E ini, nomor 2 ini yang pada kasus IUGR yang di sebelah kiri. Dan kalau misalnya kita lihat warnanya itu lebih gelap, artinya tidak ada perfusi, dan di beberapa tempat tidak ada perfusi sama sekali. Dan ini menunjukkan pada pasien IUGR, janin IUGR, perfusi intervirusnya lebih sedikit dibandingkan yang tidak IUGR. Nah, bagaimana dengan Doppler? Tadi Dr. Yudit sudah menerangkan tentang Doppler arteriuterina, umbilical, dan juga MCA. Dan mungkin ada beberapa yang masih menggunakan
launching, tapi sebenarnya penelitiannya menunjukkan yang saat ini bermakna untuk digunakan sebagai prediksi adalah penggunaan Russellity Index atau Resistency Index. Kalau kita lihat penelitian tentang launching ini tidak bermakna yang dilaporkan oleh Dubov, sedangkan meta-analisis ini hanya ada 2 penelitian yang melakukan launching. Tapi kalau ada peningkatan PI arterioluterina dan juga notching, itu akan lebih tinggi lagi sensitivitasnya untuk memprediksi kemungkinan preeklamsi gitu sih. Nah, sekarang bagaimana dengan combined screening? Kalau preeklamsi Leona pun mungkin para teman sejawat sering mendengarkan presentasi dari Leona pun untuk combined screening preeklamsi, ini combined screening SGA. Nah, kalau kita lihat detection rate-nya lebih jelek dibandingkan preeklamsi. Misal contoh, kita menggunakan maternal factors atau karakteristik plus ditambah MAP dan arterioterina. Tadi kalau ingat presentasi saya sebelumnya untuk deteksi preeklamsi kurang lebih 65%. Tapi ini kalau misalnya kita lihat arterioterina, MAP dan maternal factor, detection rate-nya hanya 30%. Kalau mau ditambahkan lagi misalnya dengan VEGF hanya 33%. Jadi artinya yang digunakan untuk preeklamsi tidak sebagus untuk memprediksi IUGR. Nah, sekarang bagaimana dengan pencegahan? Kadang-kadang kita berpikir pencegahan itu akan efektif kalau kita melakukannya pada saat trimester 1, tapi kenyataannya enggak. Paling ideal adalah prakonsepsi. Karena kalau trimester 1, terutama tadi yang maternal factor, kita tidak bisa mengkontrol segera setelah hamil, misalnya tekanan darah, diabetes mellitus gula darah. Dan kalau misalnya plasenta sudah mulai terjadi infeksi usia kehamilan 7 minggu dan stres oksidatifnya sudah terjadi, maka pencegahan kita menjadi tidak optimal. Nah, ini saya akan bahas banyak sekali sebenarnya yang mencoba melakukan penelitian pencegahan, tapi saya membahas beberapa hal yaitu progesteron, lalu kemudian aspirin, lalu kemudian nutrisi. Nah, ini progesteron, mungkin ada yang berpikir kok ngomongin progesteron IUGR, mungkin karena progesteron itu berhubungan dengan pencegahan preeklamsi. Seperti kita kenal ada 2 jenis progesteron, ada yang recognize dan juga dihidrogesteron. Dan kalau misalnya kita lihat ini penelitian dihidrogesteron, dia bisa mengurangi IUGR yang ditreated itu 2%, sedangkan yang tidak di intervensi itu 21%. Jadi dia bisa menurunkan angka IUGR dengan pemberian dihidrogesteron. Dan ini juga coba dilihat apakah ada hubungan progesteron dengan vaskularisasi atau perfusi dari plasenta. Dan penelitian yang menunjukkan bahwa dengan penggunaan progesteron ini bisa menurunkan RI dan PI dari arteri spiralis dan juga arterioterina. Jadi memang kalau misalnya kita lihat progesteron itu menyebabkan vasodilatasi yang memperbaiki perfusi dari plasenta. Nah, untuk pasien-pasien yang PP-nya sudah rendah di trimester 1 lalu diberikan micronized progesteron, kita lihat di sini penelitiannya birth weight-nya lebih besar dibandingkan yang tidak diberikan. Memang kalau misalnya kita lihat IUGR tidak bermakna, tapi ukuran berat janinnya bermakna. Dan juga bisa memperbaiki pada pasien-pasien IUGR memperbaiki Dopplernya. Tapi saya tidak tahu, ini bukan untuk pengobatan IUGR jelas, tapi saya berpikir kalau kita bisa memperbaiki aliran, maka misalnya tadi sudah mulai ada peningkatan PI, tadinya PI-nya misalnya persentase 50, kita cek lagi menjadi persentase 80, maka kita harus hati-hati, mungkin 2 minggu lagi menjadi persentase di atas 90. Nah, saya berpikir meskipun kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut, mungkin penggunaan progesteron ini bisa mempertahankan vaskularisasinya tetap sama dalam beberapa waktu. Jadi artinya kita bisa memperpanjang usia kehamilannya sampai kira-kira tempat kita bekerja bisa menerima bayi yang kita lahirkan nanti atau tidak. Nah, kalau aspirin nanti Probowo akan membicarakan banyak tentang kontroversi aspirin. Tapi ini saya hanya 1-2 slide tentang aspirin. Kalau dilihat dari sini kita bisa tahu bahwa penggunaan aspirin untuk pencegahan IUGR hanya kurang dari 16 minggu pemberiannya, usia kehamilan 16 minggu ke bawah yang efektif. Kalau sudah diberikan, kalau sudah IUGR kita menggunakan aspirin tidak bermanfaat. Kalau di atas 16 minggu kita baru berikannya juga tidak bermanfaat. Dan dosisnya di atas 100 mg, di bawah 100 mg tidak bermanfaat. Nanti mungkin ada yang bertanya, kan kita cuma ada 80 mg. Sebenarnya kita punya sediaan kardioaspirin 100 mg dan kalau kita lihat sebenarnya juga bisa diberikan sampai 150 mg. Tapi
Tetapi ini adalah penelitian Lionapun yang di Asia yang mencoba melihat pemberian aspirin untuk pencegahan preeklamsi. Tapi mereka melaporkan secondary outcomes-nya salah satunya adalah small for gestational age. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ini untuk Asia pemberian aspirin kalau kita lihat P-nya tidak bermanfaat untuk mencegah IUGR. Jadi sepertinya untuk IUGR aspirin bukan tempatnya untuk diberikan untuk pencegahan IUGR. Nah sekarang nutrisi. Mungkin ada beberapa yang suka memberikan diet tinggi protein, tapi mungkin kita perlu lihat lagi apakah benar tinggi protein atau enggak, karena memang pada kehamilan kebutuhan protein itu memang meningkat. Harusnya itu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan, kalau lagi pada hamil menjadi 1,1 gram per kilogram berat badan. Jadi memang perlu lebih banyak dibandingkan kalau lagi nggak hamil. Nah ini adalah penelitian dari Cochrane, di mana kalau kita memberikan gizi seimbang, ini balance protein energi supplementation atau gizi seimbang, itu bisa menurunkan silver dan menurunkan SGA dengan jumlah sampel yang banyak. Jadi kita perlu melakukan edukasi gizi seimbang. Nah, kalau high protein supplementation, penelitian dari Cochrane malah meningkatkan SGA. Tapi definisi yang high protein supplementation yang perlu kita lihat lagi. Karena kalau misalnya kita lihat penelitian Cochrane terutama adalah penelitian di developed countries yang mungkin intake dari proteinnya sudah tinggi dan ditambahkan lagi, ini menjadi tidak efektif. Tapi kalau kita membicarakan Indonesia di mana kurang energi kroniknya cukup besar dan kita pernah melakukan penelitian intake protein pada ibu hamil di Jakarta Pusat kurang lebih sekitar 200 dan kita dapatkan rata-ratanya hanya 40 gram per hari, sedangkan butuh kurang lebih sekitar di atas 80 gram per hari, maka artinya kita membutuhkan tambahan protein tambahan. Mau itu dibilang high intake protein atau tidak, tapi kita mengembalikan sesuai dengan kebutuhan pada saat kehamilan. Jadi menurut saya ini jangan diambil bahwa kita memberikan protein itu tidak ada manfaatnya. Sekarang kita lihat asam amino. Nah, kalau kita lihat di grafik ini asam amino arginin terhadap SGA. Dan kalau kita lihat arginin ini bisa bermanfaat menurunkan SGA hingga 55% penurunannya. Tapi kalau kita memberikan BCAA, misalnya leucin, isoleucin, valin, itu tidak bermakna menurunkan SGA. Jadi yang sudah jelas arginin. Nah ini glutamin. Mungkin teman sejauh di sini beberapa ada yang meresepkan glutamin, saya tidak menyebutkan apa. Untuk kasus-kasus yang bayinya kecil, glutamin atau ya merek tertentu lah. Dan penelitiannya menunjukkan sebenarnya memang pada plasenta bayi yang janin yang IUGR, uptake untuk glutaminnya lebih rendah dibandingkan yang tidak. Tapi transporternya banyak di plasenta. Ini belum ada kesimpulan apakah dia bermanfaat atau tidak bermanfaat. Tapi saya berpikir secara logika. Kalau transporternya banyak tapi flow-nya ke janin sedikit, pelan, apakah itu akan sampai ke janinnya sesuai dengan yang kita inginkan atau enggak ya? Saya nggak tahu, tapi juga saya mencari penelitiannya juga nggak ada. Jadi sepertinya kalau glutamin dibandingkan arginin tadi sudah confirm karena sudah meta-analisis. Kalau glutamin sepertinya saya belum tahu jawabannya, ada bermanfaat atau enggak. Berikutnya mikronutrien. Tadi karena faktornya adalah oxidative stress dan inflamasi, maka kita bisa memberikan antiinflamasi dan juga antioksidan. Nah mungkin sekarang saat ini yang saya juga terima kasih ke Dr. Suci karena saya pernah sempat di WA mengenai pemberian antioksidan pada kasus preeklamsi kalau saya nggak salah, yang membuat akhirnya saya juga perlu membaca lagi. Isinya glutathione. Dan kalau misalnya kita lihat glutathione pada kontrol hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi dan eklamsi memang kadar glutathionnya rendah. Ini saya tidak mencantumkan glutathione, tapi glutathionnya rendah. Dan ada korelasi antara kadar glutathione dan biometri. Nah, di penelitian ini tidak menunjukkan apakah intervensi itu bermanfaat meningkatkan biometri atau tidak. Tapi di penelitian ini melihat bahwa glutathione pada pasien preeklamsi rendah dan biometrinya juga lebih kecil dibandingkan normal. Tapi kemudian tidak bisa kita simpulkan apakah glutathione itu bermanfaat secara sendiri untuk mencegah IUGR pada preeklamsi atau tidak. Sekarang antioksidan. Antioksidan itu banyak penelitian yang
kurkumin, ada hijau, ada resveratrol, ada melatonin. Ini hasil pada preklampsi dan IGR, belum ada kesimpulan. Saya juga tidak bisa memberikan rekomendasi, maksudnya kita secara organisasi nggak bisa memberikan rekomendasi, jadi butuh penelitian lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat rekomendasi WHO sendiri, sebenarnya hanya merekomendasikan pemberian besi dan asam folat untuk mencegah BPLR. Tapi WHO sebenarnya membuat suatu catatan untuk negara-negara dengan defisiensi tertentu, maka tambahkan sesuai dengan defisiensinya. Jadi bukan berarti kita ikut Eropa, mereka hanya memberikan asam folat, kita ikut. Padahal sebenarnya pola makan kita sangat berbeda dengan mereka. Nah, ini suatu telaah sistematik dari Cochrane pemberian MMS untuk small food gestational age ini bisa berkurang sedikit, 8%, dan berat badan lahir rendah cuma 12%. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, kembali lagi, kalau untuk populasi kita di mana defisiensi mikronutriennya besar, karena kalau misalnya kita lihat Cochrane itu kan tidak spesifik untuk developing countries-nya, mungkin angka ini akan berbeda. Yang saya nggak tahu angkanya berapa, tapi mungkin kita pada saat melihat telah sistematik Cochrane itu jangan langsung diambil hasilnya, tapi lihat dulu bagaimana karakteristik subjek penelitian yang diambil. Lalu kemudian asam folat. Asam folat kita ketahui salah satu efeknya adalah berhubungan dengan growth baik plasenta maupun janin. Dan ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan bahwa pasien dengan defisiensi asam folat kejadian SGA-nya 6 kali lipat lebih besar dibandingkan kalau normal. Jadi kalau misalnya pasien defisiensi asam folat maka resiko SGA-nya lebih besar. Dan kadang-kadang kita sulit melihat korelasi antara asupan makanan dan prevalensi outcome karena misalnya contoh ini tidak ada hubungan dengan asupan folat dengan berat badan lahir rendah. Tapi penelitian lain menunjukkan bahwa tadi kalau folatnya rendah kemungkinan 6 kali lipat lebih besar kemungkinan SGA-nya. Nah, kita kembali lagi pada saat kita memberikan mikronutrien ataupun makronutrien tambahan, misalnya protein ataupun lemak, kita perlu mengenal pasien kita. Paling ideal adalah kita bekerjasama dengan gizi, biar nanti dari gizinya menanyakan asupan makanan harian yang nanti dihitung cukup atau enggak sih, misalnya folatnya, proteinnya, asam aminonya, itu paling ideal. Tapi ya memang kalau misalnya tidak, kita bisa melihat penelitian yang populasi yang terdekat kita. Misalnya kita tinggal di Jakarta, lihat penelitian di Jakarta dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang beberapa memberikan asam folat itu hanya di trimester 1 dan setelah trimester 1 dihentikan. Tapi yang perlu kita lihat di sini, di trimester 1 itu memang bermanfaat untuk mencegah TB, preeklamsi, anemia, IGR, dan juga mencegah autism. Mungkin penelitian yang stop di trimester 1 itu hanya untuk mencegah NTD. Tapi kalau kita mau efek asam folat untuk mencegah preeklamsi, anemia, dan IGR, maka jangan stop pemberian suplementasi asam folat di trimester 1, tapi dilanjutkan. Berikutnya kalsium, tadi mungkin saya sudah jelaskan di tadi pagi mengenai etiologi, tapi kadar kalsium di dalam darah di trimester 1, 2, dan 3 itu bisa memprediksi kemungkinan IGR. Jadi tadi mungkin kalau ingat, jangan lupa pada saat kita memberikan kalsium, lihat jenis kalsiumnya, apakah karbonat, laktat, glukonat, lalu kemudian lihat apakah dosis yang tertera itu sesuai dengan yang direkomendasikan atau tidak. Contoh misalnya kalsium karbonat 800 mg, kalsium elemental ada 333 mg, dan kita lihat kita mau targetnya memberikan suplementasinya seberapa banyak. Yang direkomendasikan adalah 1000 mg. Nah, begitu pula dengan omega 3, penelitiannya menunjukkan berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram bermakna, tapi penurunannya hanya 10%. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau kita memberikan suplementasi omega 3 dari trimester 1, ini akan menyebabkan fetal growth trajectory-nya lebih baik dibandingkan kalau kita memberikannya trimester kedua dan 3. Mungkin ini juga ada beberapa yang memberikan DHA baru di atas 20 minggu misalnya, mungkin bisa dimulai di trimester 1. Nah, berikutnya vitamin D bisa juga menurunkan berat badan lahir rendah, dan ini lebih baik penurunannya hingga 60%. Dan ini adalah penelitian di Indonesia bahwa pemberian vitamin D bisa menyebabkan ukuran diameter biparietal dan abdominal circumference yang lebih besar. Jadi ada hubungan antara kadar vitamin D maternal dengan DBP dan HC. Penelitian
ini dikerjakan di Bandung oleh dokter Dinan dan kawan-kawan. Slide terakhir dari saya, mungkin ini kita suka karena kita berpikir bahwa iodium itu ada di garam, ada di macam-macam, tapi kalau kita lihat kalau bayinya kecil banget, tadi mungkin cek fungsi tiroid karena ada hubungannya dengan iodium dan kalau misalnya kita lihat rekomendasi 250 mikrogram per hari, dan ini makanan-makanan yang mengandung iodium. Ini slide terakhir dari saya, semoga bermanfaat. Nanti mungkin kita diskusi kembali setelah selesai sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.